Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir dan berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda tentunya dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Wilayah Kabupaten Banyuwangi memasuki puncak musim kemarau saat ini. Namun hingga sepekan ke depan di ujung timur Pulau Jawa ini, musim kemarau masih akan diselingi dengan hujan intensitas rendah hingga sedang. Prakirawan BMKG Banyuwangi Freddy Dwi Kurniawan menjelaskan kondisi itu terjadi karena adanya fenomena gelombang ekuatorial Rossby yang sedang melintas di atas wilayah Jawa Timur. Gelombang ini bergerak ke arah barat di sepanjang ekuator. Gelombang itu menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan. Dampaknya intensitas hujan lebih tinggi termasuk saat musim kemarau. Karena adanya gangguan cuaca berupa gelombang Rossby tersebut, hujan masih bisa terjadi. Itu sebabnya dalam beberapa hari terakhir hujan masih terjadi di Kabupaten Banyuwangi meskipun intensitas hujan yang berlangsung tergolong rendah. Bahkan kondisi ini bertahan hingga antara 3-7 hari ke depan. Selain kondisi cuaca, gelombang di wilayah perairan Banyuwangi juga perlu diwaspadai. Adanya angin dari arah Australia yang lebih kencang menimbulkan gelombang laut yang cukup tinggi. Karena faktor utama yang mempengaruhi tinggi gelombang memang angin. Freddy menambahkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Banyuwangi saat ini tergolong tinggi antara 2 hingga 3 meter. Namun perkiraan untuk besok dan lusa tinggi gelombang mulai turun berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Ya, jadi ini memang lagi ada gelombang ekuatorial Rossby, Pak, yang sedang melintas di atas Jawa Timur. Jadi gelombang ini tuh memang sifatnya itu menambah curah hujan. Jadi memang walaupun ini memang puncak musim kemarau, tapi karena adanya gelombang Rossby alias gangguan cuaca yang sedang melintas, akhirnya ya
ada hujan yang bisa ditimbulkan gitu. Ya kurang lebih 1 pekan ke depan Pak, 5 sampai 7 hari mungkin. 3 sampai 7 hari. Kalau tinggi gelombang ini memang pengaruhnya bukan dari gelombang Rossby-nya Mas. Memang karena ini kan musim kemarau. Nah musim kemarau itu kan biasanya kan anginnya cenderung lebih kencang ya, dari Australia itu gradien. Iya lebih kencang. Akhirnya gelombangnya lebih tinggi gitu. Karena memang gelombang itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi itu kan angin ya. Jadi itu tadi begitu. Pantai Selatan untuk hari ini Mas ya, kategorinya tinggi ya Mas ya, 2 sampai 3 meter untuk hari ini. Ya, tapi untuk yang selatan tadi Mas itu 2 sampai 3 hari ini cuma untuk hari ini ya, untuk besok dan lusa sudah mulai turun. Besok sekitar 1,5 sampai 2,5 besok. Kemudian untuk lusa itu sudah mulai turun lagi gitu, dari 1,5 sampai 2,5 masih sama lah. Tapi dibanding hari ini sudah mulai turun gitu. Handoko Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.
Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ya. Ngoburi, tenang. Ini rokok pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumap Eh. kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tarungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici sih ombyale ning awake dewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon di sini iki. Ya, sampai kadung. Iya. Ciri-ciri iki di seiring bianyol piye ana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok lah meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari. Ilegal iki lek ya. Ndi? Kadung sing rokok ono cukaine iku ono warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Wara-warane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.
Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan.
Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Akibat ban sebelah kiri pecah, satu unit mobil mengalami kecelakaan tunggal terperosok ke dalam parit di area persawahan. Peristiwa kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Lingkar Barat, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Nasib apes dialami Muhammad Mafidz Al-Mundiri, 27 tahun, warga Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Gara-gara ban sebelah kiri pecah, mobil Ayla yang dia kendarai nyungsep ke parit di Jalan Lingkar Barat, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi. Kecelakaan tunggal terjadi pukul 18.27. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuwangi. Petugas yang mendapatkan laporan langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Tidak ada korban jiwa, korban berhasil selamat dan melaporkan ke Damkarmat. Petugas juga cukup kewalahan karena kondisi mobil terlalu masuk ke parit. Kepala Damkarmat Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan, mengatakan dalam kejadian tersebut petugas mengerahkan regu Brahma 2 dengan membawa peralatan seperti senter tali dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Proses evakuasi berlangsung dari pukul 18.58 hingga pukul 20.20. Proses evakuasi berjalan lancar dengan bantuan personil Polsek setempat serta sejumlah warga yang melintas. Setelah berhasil dikeluarkan dari parit, mobil diserahkan kembali kepada pemiliknya. Handoko Kusumo, CTV. Para petani tembakau di Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo mempunyai cara unik dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Mereka menggelar lomba merajang tembakau. Seperti apa serunya lomba yang satu ini? Berikut liputannya. Masih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, puluhan petani tembakau sekecamatan Kerejengan mengikuti lomba merajang tembakau yang digelar di kantor kecamatan setempat. Lomba merajang tembakau kali ini tidak dengan cara manual, melainkan merajang menggunakan mesin pemotong modern. Menariknya, para peserta membawa mesin pemotong sendiri-sendiri yang sudah mereka modif sesuai keinginan peserta. Sebelum lomba dimulai, peserta terlebih dahulu melakukan persiapan, memastikan proses kinerja mesin dan pisau pemotong bekerja maksimal. Tibalah lomba dimulai. Hitungan ketiga, para peserta langsung merajang tembakau yang sudah disediakan panitia.
Bekal pengalaman, para peserta ini lihai dalam mengambil tembakau, merajang hingga hasil irisan tembakau benar-benar rapi. Menurut Camat Krajangan, Bambang Heri Wahyudi, lomba rajang tembakau ini merupakan salah satu cara melestarikan kearifan lokal, di mana merajang tembakau menjadi tradisi warga di setiap musim panen tembakau. Penilaian lomba ini ada beberapa aspek, diantaranya kerapian, kualitas daun tembakau yang dipotong tidak putus. Sebetulnya ini sarana silaturahmi para petani tembakau. Ya, alhamdulillah luasan tembakau sekarang 2.300 hektar. Ini juga mengangkat kearifan lokal atau mengangkat kearifan lokal, sarana silaturahmi, meningkatkan motivasi dan lain-lain. Ini rata-rata pengikutnya dari mana aja nih, Pak? Semua petani tembakau sekecamatan Krajengan. Ini harapannya akan dilaksanakan terus setiap tahun. Siap ya, jadi tradisi gitu ya, Pak. Tradisi, karena memang tembakau terbesar ya di Krajengan. Kalau Python kan gudangnya aja yang. Sementara menurut Abdul Basar, salah satu peserta, tidak ada persiapan khusus dalam mengikuti lomba ini karena setiap hari merajang tembakau sudah menjadi profesinya. Lomba itu memang tidak ada persiapan karena setiap harinya, tiap sore hari sampai jam 10 itu ngerajang. Di pagi harinya sudah lelah, sudah biasa ya. Sudah biasa. Nah, mesin rajang itu begitu bisa pakai langsung dibawa gitu. Memang tidak ada persiapan, cuman menentukan jadwal saja untuk hadir di sini. Bapak, apa yang dinilai itu, Pak, dalam lomba rajang tembakau ini? Yang pertama dinilai itu kerapian. Terus daun tembakau itu yang layak masuk ke gudang atau kuning. Terus yang ketiga itu memanjang, itu lacir istilahnya. Itu yang dinilai. Terus termasuk ya yang paling utama itu tentang akhlaknya itu, akhlak operatornya gitu. Berarti senang dapat juara ini, Pak ya? Wah, senang sekali. Saya bangga pada teman-teman itu, saya bangga mengucapkan doa terima kasih karena dari bangganya saya tuh bisa mendapat juara 1. Oke. Jadi untuk ke depan akan saya lebih ditingkatkan lagi. Oke. Lomba merajang tembakau ini selain wujud cinta NKRI sekaligus ajang silaturahmi antar petani tembakau. Farid Falevi, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan.
Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Ngobrol ya. Ngobrol. Tenang. Itu rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gedhi iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan.
Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Menghindari truk tronton yang menyalip dari lawan arah, sebuah truk bermuatan 10 ton beras terjun ke Sungai Bondoyudo di Lumajang pada Kamis siang. Beruntung sang sopir berhasil menyelamatkan diri usai terjebak dalam kabin truk. Truk bermuatan beras seberat 10 ton beras terjun ke Sungai Bondoyudo di Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang pada Kamis siang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sang sopir yang diketahui bernama Fikri Pradana, 32 tahun, warga Kabupaten Jember, berhasil selamat setelah terjebak sekitar 15 menit dari kabin truk. Kecelakaan ini bermula saat truk bermuatan beras melaju dari arah Jember menuju Surabaya. Naas, saat berada di lokasi kejadian, sopir truk beras membanting kemudi ke kiri lantaran menghindari truk tronton dari lawan arah yang sedang mendahului kendaraan lain. Sementara itu, warga sekitar membantu memindahkan 10 ton beras dari dalam truk yang tercebur ke dalam sungai. Kronologinya tadi gimana? Menghindari truk tronton dari, kalau saya kan dari arah timur, nah tronton itu dari kawan arah saya. Pas posisinya waktu itu truk tronton itu nyalip mobil. Habis nyalip mobil saya ngiri, menghindar ngiri. Habis ngiri,
bisa untuk mau nganan lagi itu saya nggak bisa. Soalnya kan beban muatan lagi kan. Beban muatan itu kan terlalu berat. Apa muatannya? Jadi ya mau saya sendenkan ke pohon itu nggak nutut saya. Jadi ya kena tabrak pohonnya. Oh. Habis kena tabrak ya guling itu. Ini muat apa ini, Mas? Beras Berapa ton, Mas? sekitar 10 ton. 10 ton. Rencana mau dikirim kemana? Ke Perak. Ke Surabaya. Hasil olah TKP tadi, jadi di TKP ditemukan satu kendaraan truk yang bermuatan beras. Hasil keterangan dari supir bermuatan 10 ton. Penyebabnya? Keterangan dari supir bahwa menghindar ada kendaraan lain dari arah berlawanan, kemudian menghindar ke kiri dan akhirnya terperosok di sungai. Hingga kini truk masih berada di dasar Sungai Bondoyudo. Evakuasi truk akan dilakukan menggunakan alat berat. Yongki Nugroho, CTV. Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini berdampak langsung kepada nelayan dan pedagang ikan di Jember. Harga ikan dan hasil laut lainnya mengalami kenaikan akibat pasokan ikan yang menipis. Pemandangan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Jember kali ini tak seperti biasanya. Keramaian pembeli memang masih ada, namun pasokan ikan di meja pedagang kini jauh berkurang akibat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Cuaca buruk dan ombak tinggi menyebabkan banyak nelayan tidak bisa melaut. Perahu-perahu mereka terpaksa hanya berlabuh di tepian pantai menunggu cuaca kembali normal. Kondisi ini secara otomatis membuat pasokan ikan segar menurun drastis. Akibatnya harga ikan dan hasil laut lainnya di pasar ini mengalami kenaikan hingga 30%. Jenis ikan tuna, cumi-cumi hingga ikan tongkol di Puger mengalami kenaikan paling tinggi. Ya kalau cuacanya baik setiap hari, ini cuacanya buruk, ini udah libur. Cuacanya ini mulai 2 hari sekarang. Pengaruh akan dijual. Pengaruh. Misalkan asalkan 10.000 bisa 15.000 tongkol. Ikan tongkol. Ya, kalau buat keranjangan itu biasanya keranjangan itu 20.000 bisa 30.000. Pengaruh harga. Wah, kalau hari-hari biasa tergantung dari rezeki. Kalau rezekinya itu pendek bisa banyak. Bukan kiloan, tonan. 3 ton, 4 ton. Kalau cuaca gini paling banyak ya 1 ton. Pedagang mengaku kenaikan harga ini sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Banyak pembeli mengeluhkan hal ini, namun terpaksa membeli karena kebutuhan. Ikan Ibu. Tergantung kalau orangnya mau ya bisa mahal, terpaksa. Meskipun laku 1 dapat untung 1.000 2.000 ya dikasih. Awalnya berapa? 5, 30. Kalau buat laris 5. Pedagang berharap stok di pasar tetap tersedia dan memenuhi permintaan konsumen meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Lutfikur Rohman, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.
Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya. Ning kono ning ngumbab kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang kowe. Ya sebedu yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang coba. Isun kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.
Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei! Mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya. Ning kono ning ngumbab kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa?
nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebeku yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana? Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang coba. Ison kok paham. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan.
Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Pemirsa, jika Anda suka menghias halaman rumah dengan tanaman bunga hias, pameran Festival Anggrek di Jember ini bisa menjadi pilihan yang cocok. Terdapat puluhan jenis anggrek dari berbagai daerah dipamerkan, dan jika Anda tertarik, Anda bisa membelinya. Kabupaten Jember kembali menggelar Festival Anggrek di Gedung Serbaguna Jember. Acara ini dimeriahkan oleh 34 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jember, Pasuruan, Lumajang, Banyuwangi, Surabaya, Probolinggo, Sumbawa, Jawa Tengah, Malang, Blitar, Mojokerto, dan Nganjuk. Anggrek Pesona Lokal 2025, tema ini dipilih untuk menunjukkan bahwa anggrek merupakan keindahan lokal Kabupaten Jember yang telah dikenal luas di Nusantara. Festival ini tidak hanya menjadi kegiatan biasa, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi anggrek di Jember. Pengunjung tidak hanya bisa melihat aneka bunga, tapi juga diedukasi pentingnya inovasi budaya dan bisnis anggrek sebagai potensi penggerak ekonomi daerah. Ya, tariknya adalah jenisnya banyak, kemudian dari warna-warna juga banyak, kemudian untuk perawatannya juga lebih mudah saya. Sejauh ini dapat edukasi apa di sini nih, Bu? Edukasi cara perawatan anggrek, kemudian jenis-jenis, kemudian dari jenis harga juga macam-macam. Apa yang menarik di antara bunga-bunga anggrek ini, Bu? Yang menarik menurut saya itu kalau saya sendiri suka di jenis anggrek bulan sih, karena warna lebih banyak variasi. Kedepan, anggrek tidak hanya menjadi simbol keindahan Jember, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing nasional. Ini kurang lebih 350 jenis. Dari Sumbawa sampai ke Jawa Tengah. Kalau anggreknya dari seluruh Indonesia, dari Papua sampai ke Aceh ada. Targetnya apa dari kegiatan ini? Targetnya ini jadi istilahnya supaya masyarakat memiliki pendapatan lebih, penganggrek di Jember semakin berkembang, tentunya nanti akan mendongkrak ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Jember. Kalau animo masyarakat sendiri terkait ketertarikan membudidayakan anggrek? Animo masyarakat sudah luar biasa, namun kita memerlukan dukungan penuh dari kepemerintahan supaya menjadwal OPD terkait beserta jajarannya untuk berkunjung ke Festival Anggrek ini. Bila tertarik, pengunjung juga bisa membawa pulang bunga yang diinginkan dengan merogoh kocek 35.000 hingga jutaan rupiah. Lutfikur Rohman, CTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prastia yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Yo yo.
budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Antusias MC dan edukasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.